Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur pada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada hari ke-19 Ramadan. Kita masih diberikan Allah kesehatan, bahkan mungkin tambah sehat dan segar. Karena puasa yang kita lakukan ini benar-benar membentuk jasmani dan rohani kita tambah sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat, kata Rasulullah SAW. Berbagai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan mendapat ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu pengalaman yang kita rasakan, ternyata puasa atau lapar itu memang tidak enak. Namun laparnya orang yang berpuasa ada waktu yang ditunggu, yaitu waktu berbuka. Tetapi laparnya orang-orang yang tidak mampu, laparnya orang-orang miskin, mungkin berbuka itulah yang tidak tentu. Tentu akan muncul rasa prihatin serta solidaritas kita untuk membantu mereka-mereka yang tidak mampu tersebut. Itulah sebabnya hadirin, Ramadan ini diwajibkan untuk membayar zakat fitrah agar di hari lebaran nanti tidak ada lagi orang-orang yang meminta-minta. Aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum, bebaskan mereka dari meminta-minta pada hari ini, kata Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita masih asik menikmati indahnya Ramadan. Walau dalam kondisi lapar dan haus, rasa gembira dan bahagia terpancar di wajah orang-orang yang beriman, di wajah-wajah kita. Rasul mengatakan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan. Pertama, ia gembira ketika berbuka puasa dan berlebaran berhari raya. Kedua, ia gembira karena kelak akan mendapat prioritas berjumpa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV channel MUI Binjai yang dirahmati Allah, telah banyak kajian tematik yang disampaikan para ustadz melalui TV channel ini yang membahas tentang berbagai esensi ibadah Ramadan bagi kehidupan umat, khususnya umat Islam. Ibadah Ramadan tidak hanya berbicara tentang ibadah rutinitas seperti sholat, tidak berbicara zakat, puasa, zikir, membaca Al-Quran dan lain-lain saja. Tetapi ibadah Ramadan memiliki korelasi dan hubungan dengan pembentukan etos kerja baik secara pribadi maupun kelembagaan. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita coba membahas sedikit tentang korelasi ibadah Ramadan, terutama puasa, dengan etos kerja kita sehari-hari. Pada akhir surah Al-Baqarah 183, Allah menjelaskan tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini. Agar orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari berbagai kriteria orang-orang yang bertakwa, kita kemukakan beberapa ciri yang bertakwa itu, diantaranya
Satu, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki sifat jujur. Sifat jujur, hadirin, bagi orang-orang yang berpuasa adalah sifat jujur tingkat tinggi. Bayangkan, orang-orang yang mengerjakan puasa mampu menahan sesuatu yang paling tidak enak dalam hidup ini, yaitu haus dan lapar. Padahal banyak kesempatan untuk makan dan minum misalnya, tanpa ada yang tahu. Bisa berpura-pura puasa dan lain-lain. Tetapi karena sifat jujur, mereka tidak melakukannya. Melalui ibadah puasa, Allah menguji kejujuran orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan berkatalah dengan jujur. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa takwa dan kejujuran adalah suatu yang padu. Artinya, orang jujur adalah orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, pekerjaan apapun, bila dikerjakan dengan penuh kejujuran, pasti akan menghasilkan semangat dan kualitas kerja yang baik. Sebaliknya, rusaknya keluarga, rusaknya masyarakat bahkan negara disebabkan oleh sifat yang tidak jujur. Perilaku koruptif yang hampir membuat negara kolaps disebabkan tidak jujurnya pemegang amanah dalam mengelola negara. Gonjang-ganjing masyarakat pasca pemilu ini mungkin juga disebabkan oleh sikap tidak jujur. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kerja yang kita lakukan sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam sebuah lembaga, mesti dilandasi dengan kejujuran pribadi. Ketika kita bekerja, bila setiap pribadi memiliki sifat jujur, maka sangat semangat dan kualitas bekerja yang disebut dengan etos kerja akan lebih baik lagi. Yang kedua, ciri orang-orang yang bertakwa berikutnya adalah orang yang memiliki sifat ikhlas. Hadirin, puasa adalah ibadah ikhlas yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas meninggalkan kesenangan dunia. Ikhlas menahan lapar dan haus. Ikhlas bangun malam untuk makan sahur. Ikhlas untuk memberi infak sedekah dan beberapa ibadah-ibadah lainnya. Allah mengingatkan kita agar setiap beribadah haruslah ikhlas. Para pemirsa, pekerjaan yang kegiatan apapun, dimanapun yang dilandasi dengan keikhlasan akan dirasa indah, dirasa nyaman. Kalau kita bekerja dengan nyaman, tanpa tekanan, maka akan menghasilkan semangat dan kualitas kerja yang baik. Yang ketiga, hadirin sekalian, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghargai waktu. Ramadan dan puasa adalah bulan di mana kita dituntut untuk taat, disiplin terhadap waktu. 1 menit saja kita berbuka sebelum waktunya akan mengakibatkan puasa yang kita lakukan tidak sah atau batal. Demikian juga waktu menahan atau imsak harus ditepati sesuai dengan waktunya. Kita melakukan sholat umpamanya, ada waktu yang ditentukan. Ibadah haji, ada waktu yang ditentukan. Zakat, ada juga waktu yang ditentukan. Yang berakibat sia-sia ibadah itu jika tidak mempedomani waktu tersebut. Oleh sebab itu Allah bersumpah demi waktu untuk menyatakan manusia itu rugi atau tidak dalam hidupnya. Dalam surah Al-Asr dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Para pemirsa sekalian, disiplin waktu dalam setiap kegiatan dan berbagai pekerjaan sangat menentukan kualitas semangat kerja kita. Program kita, pekerjaan kita akan terkendala, akan terbengkalai, bahkan mungkin akan gagal, tidak berhasil ketika kita tidak disiplin terhadap waktu yang ditentukan. Waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Waktu bagi orang barat adalah uang. Time is money. Sementara waktu bagi orang Arab adalah pedang. Al-waktu kas-saif. Yang siap menebas batang leher jika terlambat memanfaatkan waktu itu. Yang keempat, hadirin sekalian, ciri orang yang bertakwa lainnya adalah orang yang memiliki sifat tolong-menolong. Ramadan mendidik kita, umat Islam, untuk tolong-menolong dalam kehidupan ini. Yang senang membantu yang susah. Yang kaya membantu yang miskin. Yang kuat membantu yang lemah. Bahkan ini dapat dilihat dalam berbagai ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Di antaranya memberi sedekah, infak, membayar zakat, dan sebagainya. Sifat tolong-menolong seperti ini akan menjadi spirit kebersamaan dalam bekerja. Etos kerja akan meningkat manakala sulitnya teamwork yang satu sama yang lain membutuhkan. Semangat dan prestasi kerja akan meningkat manakala pemimpin memperhatikan dan membimbing bawahan, dan ketika pemimpin menganggap bawahannya sebagai mitra, bukan anak buah. Kenyataannya, bekerja inilah yang menimbulkan etos kerja yang baik dalam sebuah lembaga. Hadirin, demikianlah beberapa uraian tentang hubungan ibadah Ramadan dengan etos kerja. Maka orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan dengan benar akan menjadi insan-insan yang bertakwa dan pasti akan memiliki etos kerja yang baik pada dirinya dan pada lembaga kerjanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berbagai problem hidup dapat ditempa melalui ibadah Ramadan. Ramadan harus dijadikan kawah candra di muka, harus dijadikan sebagai arena training, harus dijadikan sebagai pesantren bagi kita dalam menyikapi berbagai problem hidup ini, termasuk bagaimana menciptakan etos kerja yang baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.